Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menampilkan hasil kerja saya, yaitu tugas biokimia perairan, dengan judul Peranan Protein pada Budidaya Ikan Nila. Saya sendiri, dari Nababan, dengan NPM tercantum, dari jurusan Perikanan kelas C, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Ya, pendapat menurut para ahli, protein merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ikan, terutama untuk menghasilkan energi maupun untuk pertumbuhan, menurut Watanabe tahun 1988. Menurut Pujaya tahun 1999, kebutuhan protein untuk ikan berbeda-beda menurut spesiesnya dan pada umumnya berkisar antara 20% sampai 60%. Menurut Suprayudi dan kawan-kawan, tahun 1994, variasi dan kebutuhan akan protein akan dipengaruhi oleh jenis ikan, umur ikan, daya cerna ikan, kondisi lingkungan, kualitas protein, temperatur air, dan sumber protein tersebut. Definisi protein. Kata protein berasal dari bahasa Mesir, yaitu proteus, yang terjemahan kasarnya berarti yang utama. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Ada pula yang mengandung unsur S dan P. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan. Ikan nila. Ikan nila dengan nama latin Oreochromis niloticus kini sudah sangat dikenal dan telah dibudidayakan di berbagai daerah. Ikan tersebut mampu beradaptasi di berbagai jenis air, seperti air tawar, air payau, dan air laut. Ikan nila juga dapat tahan terhadap perubahan lingkungan dan bersifat omnivor, mampu mencerna pakan secara efisien, pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap penyakit. Dikutip dari Suryanto tahun 1994. Protein pada ikan. Protein merupakan nutrisi utama untuk pertumbuhan jaringan dan organ tubuh ikan. Protein juga berfungsi sebagai sumber energi utama dan perbaikan jaringan yang rusak. Tidak ada bahan gizi lain yang dapat menggantikan peran utama dari protein. Sebagai tambahan, protein juga berperan dalam kontraksi otot dan pembangun komponen enzim, hormon, juga antibodi. Selain itu, protein juga mempunyai peran biologis penting lainnya, karena merupakan instrumen molekuler yang mengekspresikan informasi genetik. Singkatnya, protein memegang peranan penting dalam struktur tubuh, pertumbuhan, dan reproduksi. Semua protein pada makhluk hidup dibangun oleh susunan yang sama, yaitu 20 macam asam amino baku. Asam amino dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Kebutuhan protein untuk induk nila. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kebanyakan spesies ikan, suksesnya reproduksi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas induk, rasio seks pada penerbarat, umur, ukuran, nutrisi, dan pemberian pakan. Kandungan protein mempengaruhi ukuran dari kematangan awal, baik untuk jantan maupun betina. Ikan nila yang mendapatkan kandungan protein sebesar 45% berkembang kematangannya pada umur awal jika dibandingkan dengan kandungan protein 25-30%. Apabila induk ikan nila dipelihara dengan baik dan diberi pakan yang berkualitas, maka ikan nila dapat memijah setiap 1,5 bulan sekali. Di samping kebutuhan protein, sumber protein juga dapat menentukan penampilan reproduksi. Apabila asam amino bebas habis dimanfaatkan, maka asam amino yang termasuk asam amino polimer dalam protein dan makromolekul akan dimanfaatkan untuk metabolisme larva. Berikutnya adalah kebutuhan protein pada larva ikan nila. Kebutuhan larva untuk protein tinggi yaitu berkisar antara 35% sampai dengan 56%.
selanjutnya akan berkurang seiring dengan bertambahan ukuran dan umur ikan nila. Berdasarkan beberapa studi, maka dapat dibuat pandangan umum bahwa larva dengan berat kurang dari 1 gram membutuhkan pakan dengan kandungan protein 35-50%. Ada pula yang menemukan bahwa larva ikan nila akan bertumbuh baik pada pakan dengan kandungan protein sebesar 40-45%. Lalu kesimpulan yang bisa kita tarik, pertama itu protein merupakan nutrisi utama yang diperlukan untuk pembentukan struktur tubuh, pertumbuhan, dan reproduksi ikan. Untuk ikan nila dipelajari memerlukan pakan dengan kandungan protein lebih besar pada masa larva jika dibandingkan dengan masa juvenil dan pembesaran. Jadi kawan-kawan, itu tadi presentasi saya. Semoga video ini dapat berguna bagi kawan-kawan sekalian dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.